sudah mulai hujan, tapi saya percaya kita akan stay di rumah, jadi masing-masing kita tetap ada untuk persiapan beribadah. Saya bersyukur sekali hari ini masih sehat dan kuat, Tuhannya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sementara terus perkembangan di Jakarta, tetap kita berdoa semakin hari semakin bertambah, yang membuat kita untuk kadang-kadang mau berpikir untuk mau beribadah bersama itu lagi, tetapi kita harus doakan supaya itu masih bicara yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah hari ini. Sambil mempersiapkan kita memulai ibadah, kita boleh mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kami bersyukur bahwa Yesus adalah gembala yang luar biasa dalam menyerahkan hidupnya. Bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya? Tuhan Yesus saja mau meminta kita tidak lebih dari 2-3 jam untuk duduk di bawah kaki salibnya di hari Minggu. Kita adalah bagian orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, untuk duduk di bawah kaki salib Tuhan, memuji, menyembah, dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, mengawali ibadah kita pagi hari ini, keluarga Om Amsong akan mengangkat pujian, Aku Percaya. Selanjutnya akan diambil alih oleh hamba Tuhan yang akan berdoa pembukaan ibadah ini. Saya persilahkan keluarga Om Amsong, Aku Percaya.
Pertolongan Tuhan datang kepada kita di hari Sabat ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kiranya ibadah kita akan memberikan damai buat kita. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, firman Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran hingga pada kebenaran. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selamat habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Pak Gembala. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan, kita bagian dari Allah yang selalu peduli dengan kita. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sambil saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mungkin mau berbagi kesaksian, pastinya saya akan buka ruang kesaksian yang pertama untuk Pak Leman Sarus mempersiapkan untuk kesaksiannya. Sebelumnya keluarga Om Armstrong sekali lagi sama-sama kita akan angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya persilahkan langsung Pak Leman Sarus untuk memberikan kesaksiannya bagi kita semua jauh dari seberang sana. Voice-nya mungkin. Ya, silahkan Pak. Oke, shalom semuanya. Shalom. Gimana kabar? Oke, saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan menangkap saya menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau saya ini dulu itu saya seorang pemabuk, itu kerjaan saya dulu.
di tahun 2000, mulai 2014 sampai 2004 sorry 2004. Singkat cerita, Tuhan menangkap saya di tahun 2009. Tuhan bawa saya, Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan. Kemudian beliau menawarkan untuk sekolah misi di Makassar. Tahun 2009 saya pergi ke Makassar, dan saat itu juga saya berkomitmen untuk berhenti merokok. Ya, besok saya mau berangkat ke Makassar. Ya, hari ini saya berhenti merokok. Nah, saya masih sempat sih isap satu batang di Kota Mamuju, tapi rasanya sudah lain-lain. Nggak tahu kenapa rasa rokok itu sudah lain, ya sudah pahit. Jadi saya bilang, udahlah saya berhenti aja merokok. Nah, tahun 2009 waktu saya berangkat ke Makassar, saya di Makassar saya diproses luar biasa, ya. Dan kemudian Tuhan membawa saya pergi ikut juga pelatihan di mana tuh, di Surabaya selama 3 tahun, ikut pelatihan pertanian. Ya, puji Tuhan sampai saat ini, ya Tuhan masih pakai saya. Di mana dulu saya pemabuk, perokok, tapi hari ini ya puji Tuhan saya bisa melayani Tuhan. Ya, melayani di salah satu suku terabaikan yang Tuhan percayakan kepada saya dan teman-teman, ya, untuk menjadi garam dan terang bagi mereka, ya. Jadi mungkin tidak terlalu panjang kesaksian saya, tapi intinya bahwa apa yang saya alami itu benar-benar apa yang Tuhan kasih sama saya itu benar-benar saya alami. Ya, waktu saya dari Surabaya menuju ke Mamuju, saya bawa uang hanya 200.000. Itu saya nggak punya apa, nggak punya uang, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kasih berkat yang melimpah. Saya hanya bawa uang 200.000, itu pun masih sisa 10.000 sampai di kampung. Uang dari mana aja, tapi itulah Tuhan biasa. Tuhan kita memang biasa. Jadi ya selama saya meninggalkan dunia lama saya, ya sampai hari ini ya Tuhan masih tetap pelihara saya. Ya, itu aja. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Sarus. Bersyukur bahwa Tuhan punya cara untuk memanggil umatnya pribadi untuk melayani, itu pasti berbeda-beda. Biarlah kesaksian Pak Sarus menguatkan kita semua dalam situasi apapun. Tuhan tetap pakai kita. Yakinlah bahwa kami punya slogan biasa untuk ibadah, sudah sangat kangen sekali dengan layanilah Tuhan, ini kesempatanmu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan supaya menguatkan Pak Sarus dengan kesaksiannya. Kita pun semua diberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Halo Stella, selamat hari Minggu Stella. Secara serempak boleh host atau juga Bapak Ibu yang di rumah boleh nyalakan voice-nya supaya kita boleh kasih selamat halo semuanya, selamat hari Minggu. 1, 2, 3 semuanya aktifkan voice-nya. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Enak semuanya. Ya. Tahun nggak ada. Keluarga Om Amsung sepertinya melambaikan, ada mau bersaksi Om? Saya mau bersaksi sedikit, boleh? Boleh, silahkan Om Amsung. Saya bersyukur ya, kemarin nggak jadi berangkat. Karena
suara Tuhan begitu keras, seperti melarang saya, dan saya nggak sejahtera sekali waktu itu. Akhirnya saya bergumul dari minggu kemarin itu, dari Senin, Selasa, terus saya bergumul terus ya. Akhirnya saya putuskan Kamis malam, saya nggak jadi berangkat, terus besoknya saya persiapkan tugas-tugas saya, lagu-lagu yang akan dimainkan nanti di Bandung, saya persiapkan di flashdisk. Jadi saya mau cerita tentang bagaimana saya dulu sudah komitmen sama Tuhan ketika saya mulai melayani Tuhan. Jadi hari Minggu itu sudah pasti untuk Tuhan. Jadi waktu saya masih belum nikah, saya itu dulu dari SMP pemain basket dan setelah sampai SMA itu saya sering tanding ya, sering tanding sampai lulus SMA. Saya sering tanding antar liga mahasiswa di UI, Pancasila, terus di Gunadarma. Jadi kadang setiap minggu itu saya bergumul karena saya harus mengikuti pertandingan-pertandingan yang vital. Jadi akhirnya saya ya seperti yang kemarin, saya batalkan saya ikut karena saya harus melayani Tuhan. Saya sedih sekali, ya. Saya pernah waktu itu diminta sama teman untuk ikut tanding karena ini untuk membawa ke ke babak yang semifinal. Saya udah bilang saya nggak bisa, tapi akhirnya saya paksain, saya nggak pelayanan di situ. Apa yang terjadi, memang saya menang, tapi pelipis saya berdarah, sobek, karena pertandingannya terlalu keras. Jadi saya dulu memang spesialis 3 point ya. Jadi cepat sekali kalau untuk mendulang angka. Terus saya juga sebagai asis, jadi saya playmaker, banyak sekali kegunaannya waktu itu. Tidak cuma di basket aja ya, di acara keluarga juga kadang-kadang seperti itu. Kita berapa kali acara keluarga di Anyer, saya terpaksa pulang tiap pagi. Pernah di Anyer itu mungkin sekitar 3 kali ya. Saya pulang naik angkot karena saya harus pelayanan. Waktu itu pelayanan di gereja mana itu, Tiberias kalau nggak salah. Dan setiap saya ada acara, saya tanya dulu, acaranya di mana? Kalau di Puncak, saya masih bisa pulang paginya. Dan kemarin itu hari ini acaranya di Bandung, jadi saya nggak bisa pulang. Jadi saya mau bagi berkat buat kita di sini. Ketika komitmen itu sudah dibuat, ya, terus kita merusak itu semua, pasti ada sebuah kita kehilangan damai sejahtera. Dan saya buat itu sebelum saya menikah, saya masih muda sekali waktu itu, masih SMA. Tuhan mengaruniakan saya musik, talenta musik begitu cepat, begitu seperti kalau saya bilang itu seperti sebuah arus yang sangat deras. Tuhan membuka begitu banyak rahasia-rahasia di musik, tentang musik, skill, dan sebagainya kepada saya. Dan saya sangat bersyukur, dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, hari Minggu buat Tuhan. Kesenangan saya serahkan buat Tuhan. Dan saya juga waktu sharing setiap malam, kadang-kadang saya cerita sama anak-anak saya, waktu sekolah minggu saya harus meninggalkan film kartun yang saya suka karena saya harus sekolah minggu. Ya, seperti film itu dulu, Boneka si Unyil. Terus anak saya juga Thomas cerita begitu. Kalau sekolah minggu dia harus
apa gimana ya dengar cerita temen-temennya, gimana cerita selanjutnya? Ah capek lu sih nggak pernah nonton. Jadi gitu. Saya bilang itu sebuah harga yang harus kita bayar dan Tuhan melihat itu semua. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan memberikan lebih daripada itu, menggantikan semua kesenangan kita. Dan saya sangat bersyukur akhirnya bisa melayani Tuhan lagi, ya. Dan sebuah komitmen yang sudah kita buat. Saya sangat sedih ketika saya merusak itu semua. Dan setiap minggu memang adalah untuk Tuhan, di mana saya harus melayani, termasuk ketika saya masuk di GKBI Given pertama kali. Itu saya tidak pelayanan hari Minggu. Saya resah. Karena dulu saya pelayanan di GBI, di Paniko. Karena satu dan lain hal, saya akhirnya diskors. Diskors itu karena saya melayani di Given juga waktu itu. Karena di tempat saya itu pemain keyboardnya sudah ada 2, pemain gitarnya 2. Jadi kalau saya nggak ikut masih bisa jalan itu ibadah. Sementara di Given tuh nggak ada pemain sama sekali. Lalu saya membantu di sana. Akhirnya saya kena skors. Nah setelah kena skors itu saya nggak main. Saya gereja di tempat lain. Misalnya sebagai jemaat. Saya ini pemain musik. Resah sekali ketika nggak ikut pelayanan. Saya berdoa sama Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Satu waktu akhirnya ketika pagi itu saya tidak melayani Tuhan, saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, tiba-tiba Lady telepon. Bang, ada di mana lu bang? Gua di rumah. Puji Tuhan. Lu bisa kesini nggak bang? Kenapa? Ini pemain keyboardnya nggak ngasih kabar, tiba-tiba ada di Jogja. Wah, masa bisa begitu, Let? Iya, lu kesini deh, Bang. Ya udah, lu doain gua ngebut banget nih nanti pasti. Puji Tuhan, itulah cara Tuhan. Akhirnya saya bisa bersama-sama dengan kalian, Bapak Ibu Jemaat ini, sampai hari ini, bahkan istri saya juga mengambil keputusan untuk sama-sama melayani bersama-sama dengan kalian semua. Dan kami semua menyambut itu dengan penuh sukacita, karena saya bertahun-tahun pelayanan seorang diri. Dari Glow, dari Yusuf Roni, terus dari Yakub Nahuai. Hampir semua gereja-gereja besar, saya sudah melayani di sana di musik. Baik sebagai pemain keyboard, pemain gitar, pemain drum, hanya pemain bass saja belum. Karena saya nggak mau terlalu berat gendongnya. Puji Tuhan, kiranya ini semua menjadi berkat buat kita semua. Amin. 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 Terima Amin. kasih Om Amsong untuk kesaksiannya dalam menguatkan kita semua, termotivasi untuk kembali lagi kepada komitmen kita. Ketika kita setia, kita sudah berkomitmen, kadang ada resiko yang harus kita terima, ada dampaknya untuk kita, tapi percaya bahwa semua yang kita lakukan ketika kita menyerahkan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu pasti ada banyak kesaksian yang mau bersaksi. Haleluya. Tante Eda tadi angkat tangan enggak ya? Oh. Oke. Voice-nya Tante Eda tolong dinyalain. Ya, kedengeran? Ya. Kedengeran. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan hari ini untuk bersaksi. Saya ingin menyaksikan bagaimana cinta Tuhan terhadap saya pribadi dan keluarga. Beberapa sebulan lalu mungkin ya, saya kena sakit. Sakitnya itu di lutut ya, sebelah kiri, totonya terus pindah sebelah kanan. Baru saya merasakan, saya sering dengar teman-teman saya, wah saya sakit ini, saya anggap biasa aja kok, itu cuman begitu. Tapi ini benar-benar luar biasa, sakit. Jongkok aja nggak bisa, jalan juga nggak bisa. Terus saya bilang, apa ya sakit? Ini kenapa ya? Oh teman saya bilang begini. Sekali waktu saya keluar dari rumah, saya pergi ke situ, saya ketemu. Itu pagi-pagi sekali itu ada suster perawat dari rumah sakit Pasar Rebo, bagian ortopedi. Saya tanya dia,
tante nih sakit ini gini. Tante panasin. Oh tante jangan dipanasin, yang itu tuh kalau lutut itu harus air es dikompres katanya. Loh kok begitu? Iya kompres. Dan kalau bisa tante pakai sepeda itu loh, sepeda olahraga, itu tante pakai katanya. Dan ada minum obat, berapa obat gitu loh. Oh iya, oke terima kasih. Saya pulang ke rumah, saya pikir-pikir kok begitu ya. Akhirnya saya ikutin ininya, saya cari sepeda, ternyata saya nggak dapat juga. Satu kali waktu saya betul-betul sakit luar biasa. Tetangga saya juga sakit. Terus dia bilang gini, ini nih obatnya katanya, kamu minum. Halo? Ini obatnya katanya kamu minum. Halo? Apa ini? Halo? Iya, Halo? Silakan Kedengeran? sepeda kedengaran. Ya, udah saya ambil obatnya, dia bilang ini bagus banget. Tapi saya pulang ke rumah saya bergumul. Tuhan, saya minum obat ini apa saya berserah sama Tuhan? Tapi kenapa obat itu juga saya nggak minum, saya taruh aja, tapi sakitnya luar biasa. Cuma saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, kemurahan-Mu. Saya tidak mau minum obat Tuhan. Saya mau jamahan tangan Tuhan. Tapi itu sakit terus-terus. Saya ambil lagi tuh obat. Tapi saya nggak minum lagi. Saya taruh lagi. Tuhan, tolong saya Tuhan. Sakitnya luar biasa. Pakai jalan aja nggak bisa. Malamnya juga kumat yang luar biasa. Baru saya ngerasakan yang sakit luar biasa. Saya bangun lagi, mau ambil obat. Tapi hati kecil saya, nggak usah itu obat, taruh aja. Terus saya bilang, Tuhan, saya mau tidur Tuhan pada malam. Saya mau tidur malam ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Sakit itu Kau jauhkan Tuhan, biar saya dapat tidur dengan tenang. Ternyata tidak juga. Saya bangun besok pagi, saya makan, karena saya emang rencana saya bilang, udah deh, saya putuskan untuk minum obat. Tapi ada suara dari saya, kau berserah sama Tuhan, jangan andalkan obat itu. Ayo, terus lakukan. Tuhan mau melihat bagaimana kepasrahanmu sama Dia. Saya terus bilang, oke, akhirnya saya tidak minum obat itu. Sama sekali. Tapi yang luar biasa, obat ya, sakitnya datang lagi. Saya mau ambil obat itu hilang, nggak tahu kemana. Saya cari. Waktu saya cari, saya jongkok, kok saya bisa jongkok? Saya tunduk, kok ini bisa ya? Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan sudah sembuhkan. Dan saya berdiri, saya jalan, sama sekali nggak ada sakitnya. Sampai detik ini, saya bisa, maksudnya saya coba latih saya dulu kalau cuci piring, cuci pakaian, tidak pakai dudukan ya, selalu pakai, ya begitu aja, jongkok. Sampai detik ini, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Jamah kaki saya, jamah tubuh saya yang sakit itu, tanpa saya minum obat. Bukan berarti ya buat semua saudara-saudara saya, bukan berarti obat itu tidak ini, tapi hati saya selalu bergumul, Tuhan apa saya minum obat ini? Dan berapa hari lalu, jantung saya itu debarannya berdebar hampir seharian. Terus saya baca, katanya jangan minum teh, kurangin kopi. Tapi tetangga saya ada, dia itu kolesterol tinggi. Ada tetangga saya dokter juga, dia bilang, tetangga saya tukang jamu juga, dia bilang, Tan, ini dokter ini minum ini loh, minum obat ini, apa namanya, jamu daun sambiloto yang pahit itu. Itu juga dia bilang, ya batuk terus katanya. Saya lihat suami saya ini batuk terus, karena mungkin saya udah bersakit. Dia itu batuk tidak bisa keluarin reaknya karena tidur. Jadi itu berapa lama. Kenapa tergerak hati saya? Saya beli dia punya itu, saya rebus, saya minum. Puji Tuhan, 2 hari kemudian, ini maaf ya saya cerita, suami saya itu tiba-tiba muntah. Yang mengeluarkan luar biasa, sampai 8 kain saya pakai untuk mengeluarkan itunya, karena dia ini terus. Dan puji Tuhan saya juga bisa saya minum obat itu, tapi memang anak saya bilang, Ma jangan sering, tukang jamu juga bilang jangan sering. Dan
sampai saat ini kalau saya kurang 3 hari lalu saya juga susah tidur. Akhirnya saya minum itu lagi, saya bikin, saya rebus, saya minum dan puji Tuhan. Tuhan berikan saya kesembuhan yang luar biasa buat suami saya, buat saya. Karena kita memang selalu harus bersandar pada Tuhan. Maksudnya kita jangan bimbang. Kita mau ini, apa itu ya? Gitu. Kita mau ini, apa itu? Dan Tuhan sudah ajarkan saya karena saya bilang, Tuhan, 10 tahun, sudah mau masuk 10 tahun, saya tidak berikan obat sama suami saya. Katanya pengencer darah, apa semua. Tidak, Tuhan. Dan hari ini juga saya mau beriman pada Tuhan, saya tidak mau minum itu, Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan mencintai saya, Tuhan menyayangi saya, asal kita dengar peka terhadap suaranya. Dan itu aja kesaksian saya, karena Tuhan sangat mencintai kita anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan selalu berserah pada Tuhan. Terima kasih, ini kesaksian saya. Amin. Terima Amin. kasih Diaken Tante Eda untuk kesaksiannya, menguatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, menutup kesaksian kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya percaya bukan saya membatasi, tapi ada minggu-minggu di mana kita bisa bersaksi, kita bisa mengungkapkan apapun yang kita alami. Tapi mari saat ini kita mau sama-sama untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mendahulunya kita mau memuji dan menyembah Dia di rumah kita masing-masing, sambil Om Armstrong sekali lagi bersama keluarga akan mengangkat pujian Engkaulah Perisaiku. Mari Bapak Ibu kita maknai setiap bagian kata lirik dari pujian ini yang menguatkan kita. Pulihkan hidupku. Yang kau berikan sampai kapanku. Yesus selalu menopang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam kegagalan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun akan kuliahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Saya persilakan hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini menjelang siang Tuhan. Dalam minggu ibadah raya pada hari ini, kami kembali berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami telah mendengarkan kesaksian yang sungguh memberkati kehidupan kami. Dan terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah firman yang disampaikan ini berasal daripada Engkau dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji Engkau Allah yang hidup. Kami semua dalam persekutuan hari ini, dalam ibadah Minggu Kudus ini, kami serahkan ibadah kami, akan pemberitaan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kita boleh kembali sehat dan bertemu. Saya sangat diberkati oleh kesaksian ketiga hambanya tadi, terlebih khusus satu yang saya tandai, kesaksian dari Om Armstrong yang mengatakan bahwa jangan kita merusak komitmen yang sudah kita bangun dengan Tuhan karena keadaan atau karena mungkin sesuatu hal, sehingga itu menjadi sebuah alasan bagi kita mungkin bahwa minggu depan saja lah baru saya kembali lagi beribadah, atau minggu depan saja baru saya melayani lagi. Dan kemudian yang kedua yang dikatakan Om Armstrong tadi, bahwa hari Minggu itu memang sudah dikhususkan buat Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan itu benar. Mengapa kita harus taat kepada hari Sabat? Mengapa semua hal tidak kita harus lakukan sebelum kita menghadap Tuhan pada hari Minggu? Karena memang kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah harinya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hari Sabat itu. Terima kasih untuk kesaksian tiga hambanya yang sangat memberkati kita hari ini. Kita akan masuk dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saya telah persiapkan di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silahkan menyimak di dalam hati. Firman Tuhan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau telah yakini dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi yang akan menjadi perenungan kita, yang akan saya bahas pada hari ini. Dari ayatnya yang ke-16 saya bacakan bagi kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba memberikan satu tema yang kita akan
pelajari pada hari ini, yaitu mendidik orang dalam kesalehan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hidupnya setiap hari. Sekali lagi, mendidik orang dalam kesalehan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hidupnya setiap hari. Mengapa saya memberikan tema ini, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita ini? Karena sangat jelas di dalam perikop ini berbicara tentang iman itu dapat bertumbuh di dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dengan cara apakah kita bisa sampai serupa dengan Kristus? Apakah dengan cara kita taat saja kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kalimat di atas, dalam ayatnya yang ke-16 itu, ungkapan mendidik orang dalam kebenaran itu adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Sedangkan dalam terjemahan Yunani Indonesia itu dikatakan untuk pendidikan dalam kesalehan. Sehingga saya mengambil tema ini, yaitu mendidik orang dalam kesalehan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pada bagian ini memang berbicara tentang sebuah ajaran bagi orang-orang Kristen. Tetapi kita kembali melihat konteks ini sedang berbicara kepada siapa? Di dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini, Paulus berbicara kepada Timotius anaknya sebelum ia mengakhiri perjuangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari pasal 4 sampai pasal terakhir, di situ adalah sebuah kata perpisahan Paulus kepada Timotius karena Paulus merasa bahwa ia akan mengakhiri pertandingan, mengakhiri perjuangannya di dalam Kristus. Sehingga memberikan pesan mulai dari ayatnya yang ke-14, 15, dan 16. Ia berkata kepada Timotius di situ bahwa, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu adalah pesannya Paulus kepada Timotius. Dan disambung dari ayat yang ke-16 ia berkata bahwa semua yang Tuhan ilhamkan, yang Tuhan hembuskan di dalam kitab suci ini, itu bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kesalehan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Artinya firman Tuhan pada akhirnya harus membawa dampak yang jelas bagi sikap dan perilaku dari setiap orang percaya, yaitu membawa sikap dan perilaku hidup setiap orang percaya semakin berintegritas, semakin berkualitas, dan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kata Yunani yang dipakai untuk kata diilhamkan di sini ialah theupnetos yang diterjemahkan dengan diilhamkan Allah. Secara harafiahnya berarti dihembuskan Allah. Allah menghembuskan rohnya ke dalam penulis pada saat penulisan kitab-kitab suci tersebut. Akar dari kata tersebut ialah theos, artinya Allah, dan pneo artinya nafas, yang bisa diartikan atau sama dengan artinya yang dihembuskan Allah. Jadi kitab suci yang kita percayai ini adalah mutlak hakiki kebenarannya daripada Tuhan, sekalipun itu ditulis oleh manusia. Tidak ada yang salah dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bagian ini saya memberikan 4 poin yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran dan mendidik orang dalam kesalehan. Dan saya akan memulai dari perikop yang pertama yaitu mendidik orang di dalam kesalehan atau kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Di dalam konteks ini kita melihat, kita dapat membedahkan kata mengajar dan mendidik itu apa. Mendidik itu lebih kepada kita menyoroti kerohanian atau juga berbicara tentang nilai-nilai, norma-norma yang berkarakter baik dalam diri seseorang. Dan inilah yang disoroti di dalam bagian ayat yang ke-16 ini, bagian terakhir, yaitu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sinonim dari kata mendidik orang di dalam kesalehan dari bahasa Yunani ke Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ialah
kesucian, ketaatan, kedisiplinan. Tetapi kita akan membahas lebih kepada mendidik orang di dalam kesalehan atau kesucian. Bapak Ibu, kalau kita mau berbicara tentang mendidik orang dalam kesalehan, kita perlu memiliki satu contoh dan pribadi. Siapakah contoh dan pribadi yang saleh itu? Siapakah contoh pribadi yang taat, disiplin, dan tidak berubah oleh karena keadaan? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita kembali melihat bahwa hanya satu pribadi yang taat, yang suci, yang kudus, yang betul-betul memiliki karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu Yesus Kristus. Kita mau kembali melihat bahwa mengapa manusia dituntut di sini untuk berkarakter di dalam kesalehan dan kesucian. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Allah yang hidup di dalam kesucian, kekudusan, Allah yang memiliki karakter dan kualitas yang tidak ada dimiliki oleh manusia, siapapun itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, kita kembali melihat bahwa apa itu mendidik orang di dalam kebenaran. Kata mendidik orang dalam kebenaran berasal dari kata dasar benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah sebagaimana adanya, seharusnya, betul, tidak salah, tidak berat sebelah, adil, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak bohong, jadi sah dia, hakiki dia benar, tidak ada yang dibilang mungkin ada masih menyimpang sedikit. Kata kebenaran sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh benar, ada kelurusan hati dan kejujuran dan kebenaran. Tidak ada nilai-nilai yang menunjukkan di sini suatu titik yang salah di dalam menyatakan kebenaran dan mendidik orang dalam kesalehan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu, oh ini loh definisi bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran itu. Kadang orang Kristen tidak bisa membedakan bagaimana saya harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kesalehan. Kita bisa hidup dalam kebenaran, tetapi belum tentu kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan Kristus. Kenapa? Saat ini kita mengenal kebenaran, tapi kebenaran apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya percayai dan pegang? Jika hidup kita masih berubah oleh karena keadaan, oleh karena waktu, oleh karena kita masih berpikir bahwa saya masih di dunia ini, saya masih bebas berbuat apa saja yang tidak benar, karena belum waktunya saya kembali kepada Bapa. Tunggu nanti saja. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Itulah tadi saya berkata, bahwa kita perlu memiliki satu teladan yang kudus, yang suci, yang tidak bercelah. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Jika Yesus yang kita mau teladani sebagai pribadi yang kudus dan suci di dalam kesalehan, maka kita pun sebagai orang yang percaya, wajib hidup di dalam kesalehan dan kesucian, kekudusan yang Kristus berikan kepada kita. Jika demikian kita hidupi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, maka kita dapat mengajar orang lain, maka kita dapat memperbaiki kesalahan orang lain, maka kita dapat memperlihatkan apa yang menjadi kekurangan orang lain. Tetapi kalau diri kita sendiri tidak diperlengkapi dengan kesucian Kristus, dengan kekudusan Kristus, bagaimana kita dapat mengajar orang lain bahwa oh engkau harus taat kepada Kristus, engkau tidak boleh berbuat seperti ini dan itu, sementara diri kita sendiri belum dikoreksi, belum dilihat bahwa apakah saya hidup di dalam kesalehan Kristus atau tidak. Kecenderungan orang Kristen, kecenderungan pemimpin-pemimpin gereja adalah pintar mengajar, pintar berkata tentang kebenaran, tetapi menghidupi kebenaran itu sendiri belum tentu Bapak Ibu Saudara. Itu kecenderungan kita sebagai manusia. Kecenderungan kita lebih pintar menyatakan kesalahan orang lain, lebih pintar mengoreksi orang lain daripada melihat diri kita terlebih dahulu. Bahwa apakah
tulisan firman Tuhan yang diberikan kepada saya, itu sudah terilhami di dalam diri saya, sudah menjadi nafas saya, sudah menjadi daging dalam diri saya, dan saya sudah hidup saleh, suci dan kudus di hadapan Kristus, sebagaimana Kristus itu sendiri adalah kudus dan suci. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau menjadi serupa dengan Kristus kalau hidup kita setiap hari tidak dibangun di dalam kekudusan dengan Kristus? Kita tidak akan pernah dapat bersanding dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi mempelai Tuhan jika hidup kita setiap hari tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika hidup kita setiap hari tidak dikuduskan, tidak disucikan. Memang pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, untuk mengeluarkan kemunafikan di dalam diri kita ini sulit. Tapi sekali lagi, bagaimana saya mau mengajar orang lain jika hidup saya sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus ialah perlu mengetahui teladan saya ialah Kristus. Pribadi saya, karakter saya ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yaitu mengajar orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mengajar seperti apa yang dimaksudkan di dalam konteks ini Bapak Ibu? Mengajar yang dimaksudkan dalam 2 Timotius 3:16 ini ialah mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Pada umumnya memang mengajar kita perlu tahu. Apa sih mengajar itu? Mengajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah dengan kata ajar. Artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya ia mengetahui atau diketahui. Dia turut. Sedangkan dimaksud dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran atau pelatihan. Di dalam bagian ini pula Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita dilatih, kita diajar. Dengan apa Bapak Ibu Saudara kita dilatih dan diajar? Kalau secara umum, pengetahuan umum, kita mungkin mendapatkan pengajaran setiap hari lewat guru, lewat dosen, dan ketika mungkin kita pulang ke rumah kita diberikan PR dan pasti kita belajar. Tetapi bagian ini berbicara tentang pengajaran keselamatan daripada Kristus. Bagaimana kita mengetahui pengajaran itu? Ya, tidak jauh dari konteks pembacaan kita dikatakan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Di dalam kita membaca kitab suci, mempelajari kitab suci. Kita tidak hanya sekedar membaca kitab suci itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita membaca, kita mengaplikasikannya dengan diri kita. Bahwa apakah saya sudah ada di dalam kebenaran ini atau tidak. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya sangat senangi kepada Rasul Paulus ialah ia berani berkata kepada dirinya, ikutilah teladanku. Ikutilah diriku, ikutilah penderitaanku di dalam Kristus. Dalam ayatnya yang ke-10 dia berkata, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Bapak Ibu Saudara, beranikah kita berkata seperti Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan ini sendiri? Jangankan kita mau berkata di dalam kebenaran, mungkin kita di dalam ketidakbenaran kita saja belum kita berani berkata kepada anak, istri, saudara, keluarga, teladani saya. Karena memang pada dasarnya hidup kita sendiri belum meneladani pribadi yang sempurna, yang saleh dan yang kudus itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Ialah kita mau belajar setiap hari tentang kebenaran-kebenaran yang diilhamkan Tuhan kepada kita. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jadi mengajar dalam konteks ini ialah mengajar, melatih, memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jangankan kepada orang-orang yang mengenal Kristus. Kita saling mengajar dalam satu komunitas gereja untuk semakin bertumbuh kepada Kristus. Itulah kenapa harus ada pendeta, kenapa harus ada gembala, kenapa harus ada para diaken, supaya semua tokoh-tokoh rohaniawan ini ia wajib hidup saleh, kudus, dan suci seperti Kristus, sehingga ia juga layak mengajar jemaat Allah yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Di dalam konteks ini, ketika kita sudah meneladani pribadi yang kudus dan suci itu, kita sudah belajar firman Tuhan ini, yang akan membuat kita semakin hari serupa dengan Kristus, maka dalam bagian ini, kita layak menyatakan kesalahan.
orang-orang percaya, bahkan juga jangankan orang percaya, para pemimpin gereja saat ini banyak yang tidak berani menyatakan kesalahan jemaatnya, banyak yang tidak berani menyatakan kesalahan anak istrinya, sahabatnya, temannya. Kenapa? Karena takut temannya atau jemaatnya tersinggung. Ketika jemaatnya salah, tidak mau diberikan pengajaran. Kenapa? Tidak mau menyatakan, loh ini loh kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kenapa ada kata mendidik di dalam bagian ini. Kenapa ada kata mendidik orang untuk mengajak mereka mengetahui kebenaran, norma-norma yang baik dalam dirinya. Itulah mengapa ada mengajar di sini, dikatakan mengajar. Karena kita sudah dipercayakan Tuhan untuk mengajar orang lain, mendidik orang lain, maka kita pun wajib menyatakan kesalahan orang lain. Jikalau orang salah, tidak dibiarkan. Firman Tuhan sendiri berkata, di dalam ayatnya yang keempat berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh kompromi, oh saya tidak bisa menegur dia karena dia jemaat saya. Saya takut dia tersinggung dan pergi dari gereja. Saya tidak mau membuat dia mengetahui kesalahannya, pada akhirnya dia tidak mau bertemu dengan saya, dia tidak senang dengan saya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan mau bahwa hidup dalam mendidik orang bukan sekedar memberikan dia pengajaran tentang kebenaran, tetapi ending daripada pengajaran, didikan yang kita berikan itu, ialah orang itu memiliki kualitas dan karakter Kristus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke pasal 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, usahakan sebagai seorang pekerja, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi tidak ada kata kompromi di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah memberikan pengajaran, kita sudah mendidik orang itu untuk hidup di dalam kesalehan. Ketika orang tersebut melanggar perintah Tuhan di dalam hidup kesalehannya, maka kita wajib menghitung, menyatakan, oh ini loh kesalahanmu, oh ini loh yang perlu engkau perbaiki. Jika dia tidak mau memperbaiki dirinya, memang dikatakan di dalam ayatnya, di dalam ayatnya yang ke 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jika dia tidak mau lagi berubah setelah kita menyatakan kesalahannya, ya sudah, memang orang itu memang sudah tidak mau lagi hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya mencoba mengoreksi diri saya dan saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah hidup saya sudah benar-benar suci dan kudus di hadapan-Mu? Apakah hidup saya ketika saya mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain, firman itu sudah bermanfaat bagi mereka atau belum, Tuhan? Kenapa? Karena kita saat ini sama-sama masih belajar bagaimana kita mau serupa dengan Kristus di dalam kesalehan dan kekudusan kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dinyatakan kesalahan orang lain itu adalah sesuatu hal, bukan hal yang buruk. Kalau orang itu tersinggung, memang orang itu sudah tidak mau lagi diperbaiki kelakuannya dan sifatnya. Sehingga dalam poin yang ketiga, yaitu memperbaiki kelakuan. Kenapa kita harus memperbaiki kelakuan, Bapak Ibu Saudara? Dalam jemaat, perlu kita melihat apa yang perlu kita perbaiki. Di dalam kita berorganisasi, bersekutu, ketika kita sudah tahu bahwa kebenaran ini menghidupkan rohani kita, jangan kita egois, hanya mau mengoreksi diri kita sendiri, tapi kita tidak mau menegur, memperbaiki kelakuan orang yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, belum hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata dasar dari kata kelakuan adalah kata laku. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dan dimaksudkan kata laku adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Sedangkan dimaksud dengan kata kelakuan ialah perbuatan, tingkah laku, perihal keadaan. Dan kata dasar
dari kata memperbaiki adalah baik. Arti kata baik ialah elok, patut teratur, rapi, tidak ada celanya. Menguntungkan, berguna, manjur, tidak jahat. Tentang kelakuan budi pekerti, keturunan, jujur, sembuh, pulih, selayaknya, patut, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah memperbaiki kelakuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa sangat mulianya ketika ada kesalahan, kita perlu perbaiki. Ketika ada yang menyimpang dari kebenaran, kita perbaiki. Betapa eloknya, karena semua sudah tercangkup di dalam. Ada kejujuran, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya berkata yang enak-enaknya saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita perlu membuka hati kita, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menegur kita. Itu bukan satu hal, karena kadang Bapak Ibu Saudara, ketika orang ditegur, ketika orang dinyatakan kesalahannya, tidak semua orang bisa menerima. Ada mungkin yang berkata, oh dia menghakimi saya, dia lebih pintar menghakimi saya. Padahal Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya, sebagian pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, bukan maksud untuk menghakimi, tetapi lebih kepada menyatakan kesalahan. Supaya apa? Ada perbaikan kelakuan-kelakuan yang masih buruk di hadapan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Perlu namanya mendidik orang dalam kebenaran. Tapi, ada kata tapi, jangan sampai kita yang mendidik itu sendiri tidak serupa dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, kita perlu mengoreksi diri kita. Jangan kita hanya berkata bahwa, oh saya sudah tahu kebenaran ini diilhamkan oleh Tuhan. Tidak. Rasul Paulus memegang satu komitmen. Ia berikan kepada anak didiknya. Ia pesankan kepada Timotius. Ia berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam aplikasi Zoom ini, dari kecil kita sudah sekolah minggu, bukan? Seperti yang dikatakan oleh Om Armstrong tadi, kita dari sekolah minggu sudah senang mengikut Kristus, sudah sering mendengarkan cerita Kristus. Tetapi pertanyaannya, adakah yang berubah dan berbeda di dalam diri kita sampai saat ini? Sampai kita dewasa, sampai kita tua saat ini, sampai mungkin sekalipun kita saat ini sudah beruban. Adakah yang berubah dari pengenalan kita kepada Kristus? Ataukah sekedar kita mengetahui kebenaran ini? Jadi kalau saya bingung, kalau sampai dari kecil kita sudah diajar firman Tuhan, tapi sampai saat ini pun hidup kita masih dipenuhi kebohongan, kita masih sering iri, kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan, kita masih egois di hadapan Tuhan, kita masih hidup di dalam ketidakkudusan, kita masih tidak tulus dalam melayani Tuhan, kita masih mau mencari pujian daripada manusia dan bukan pujian daripada Tuhan. Maka saya mau berkata, silahkan mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki kelakuan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sangat keras. Kenapa? Karena teguran itu dalam diri kita sendiri. Benarkah saya sudah hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa serupa dan segambar dengan Kristus Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita dari bagian ini tidak kita perbaiki. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara dirangkaikan dalam satu paket bahwa semua yang diilhamkan Tuhan, semua yang dihembuskan Tuhan, semua yang diberikan Tuhan dalam pengajaran kitab suci ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kesalehan. Sekali lagi, mendidik orang dalam kesalehan. Kenapa mendidik orang dalam kesalehan? Karena tanpa kita memegang satu pribadi yang saleh itu, kita salah dalam mendidik orang. Kita mengajar orang, tetapi mengajar orang secara umum. Kita mengajar orang untuk hidup baik, tapi kita tidak melihat siapa pribadi yang kita ajarkan itu. Siapa yang kita katakan di dalam kesalehan itu.
Karena kalau kita mau mengambil contoh manusia hidup dalam kesalehan, tidak ada kita dapatkan. Tapi kalau kita mau berkata untuk serupa dengan Kristus adalah menjadi saleh, menjadi kudus di hadapannya, maka kita perlu melihat pribadi Kristus itu dan bukan manusia. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan pendiri-pendiri agama. Tapi kita mau melihat siapa yang saleh, siapa yang kudus, siapa yang taat, yaitu firman Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah memakai perasaan untuk melihat, oh jabatan orang ini saya tidak bisa menyatakan kesalahannya. Karena dia ini saya, karena dia dekat dengan saya. Karena dia rajin memberikan persembahan setiap hari Minggu. Tuhan tidak melihat itu. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memandang ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang berpendidikan di dalam kebenaran. Tuhan tidak melihat orang-orang Yahudi itu yang pintar di dalam kebenaran, bahwa dia tidak bisa menyatakan kesalahan, tidak. Tapi Tuhan berkata, engkau munafik. Engkau adalah orang yang munafik. Engkau mencari-cari celah. Engkau selalu mengerti kebenaran, tetapi engkau sendiri tidak hidup dalam kebenaran itu. Itu Tuhan. Dia tidak mau melihat, oh ini orang Farisi, saya tidak bisa, karena ini orang yang ditakuti di zaman itu. Tidak. Tuhan tidak peduli engkau siapa. Asalkan kebenaran itu sampai kepadamu. Asalkan engkau serupa dengan Kristus. Itulah pribadi kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih mau berkata, saya mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau berkomitmen melayani Tuhan. Jangan dulu selalu berkata saya. Tetapi kita mau berkata, Tuhan tolong. Saya mau hidup di dalam kesalehan dan kekudusan Kristus supaya saya dapat mengajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini yang menjadi implikasinya bagi kita, yang menjadi aplikasinya bagi kita ialah hidup setiap orang percaya bukanlah ditentukan oleh waktu lamanya ia hidup, melainkan hanya pada kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang akan menentukan kita bahwa ternyata saya sudah hidup lama di dunia ini. Bukan Bapak Ibu Saudara kita hidup dalam kesuksesan saat ini yang menentukan Tuhan memimpin hidup kita, bukan. Bukan saat ini karena kita sudah berkelebihan, kita sehat dan kuat. Itu juga adalah satu tanda kita mau berkata bahwa saya sudah hidup menyenangkan Tuhan, bukan. Tetapi lamanya hidup ini ialah ketika kita mempergunakan hidup ini untuk belajar serupa dengan Kristus setiap hari dan belajar dengan tekun di hadapan Kristus, mencari kebenaran yang sesungguhnya itu di dalam Kristus dan bukan di tempat lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain bahwa hanya pada kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan atau dengan kata lain tujuan utama Alkitab atau firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ialah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran atau kesalehan. Karena dengan demikian, setiap hari Bapak Ibu Saudara akan dibuka topeng-topeng atau kedok-kedok kepalsuan-kepalsuan hidup kita seperti yang ditekankan di dalam teks ini. Ketika kita sudah semakin serupa dengan Kristus, maka dengan sendirinya kita akan melihat kelemahan-kelemahan hidup kita, ketulusan-ketulusan hidup kita, kemunafikan-kemunafikan kita. Setiap hari kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk mengingat, oh ini salah Tuhan, oh ini tidak sesuai dengan kekudusan dan kesucian dan kesalehan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hidup setiap orang percaya bukanlah ditentukan oleh waktu, tetapi lamanya hidup kita, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan semakin hari kita hidup di dalam kesalehan dan serupa dengan Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sempurna Tuhan. Tetapi hamba-Mu menyampaikan tidak sempurna. Tapi hamba-Mu percaya Bapa, kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melihat dalam diri kami, melihat dan mengoreksi kelakuan kami. Apakah kami benar-benar sudah hidup saleh di hadapan-Mu, hidup kudus dan suci, meneladani pribadi yang kudus dan suci itu sendiri, ataukah hidup kami masih bermain-main di dalam dosa? Tuhan, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami. Tolong kami Bapa, sehingga kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan setiap hari
kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lydia. Bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan, ada teguran, ada nasihat untuk kita sebagai para pelayan Tuhan, sebagai jemaat saling menegur, saling menasehati, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga gereja Tuhan semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan terus memberkati pelayanan kita, Gereja GKSI Jemaat Given, dalam pelayanan lewat persembahan yang Bapak Ibu berikan. Seberapapun persembahan yang Bapak Ibu berikan itu adalah berkat dari Tuhan yang memberkati kita dalam pekerjaan, bisnis, dan apapun yang kita lakukan. Sambil nantinya mempersiapkan persembahan untuk sepanjang minggu ini akan dikirimkan melalui rekening Diaken Erik. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian sebagai ungkapan syukur kita lewat pujian yang disampaikan oleh keluarga Om Armstrong, Persembahanku. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan syukur kita yang akan kita berikan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kami yang baik, yang mengasihi, memberkati, melindungi, menolong kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Lydia untuk semakin luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Semakin diberkati terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang diberkati karena kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih juga untuk kami semua, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh nantinya akan mempersiapkan persembahan kami untuk kami mendukung pelayanan kami dalam jemaat kami. Tuhan memberkati kami, setiap kami yang memberi, Tuhan menolong dengan setiap pekerjaan, apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan. Apapun yang kami berikan, kami percaya. Yang terutama kami berikan adalah hati hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati persembahan kami supaya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk Diaken Erik yang melalui rekeningnya boleh kami transfer, dan juga untuk Ibu Diaken Eda untuk nantinya mengkoordinir dan mengatur keuangan gereja. Tuhan memberkati setiap jemaat, memberkati para hamba Tuhan, memberkati simpatisan semua orang yang terlibat dalam pelayanan kami, terlibat dalam ibadah di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kesaksian, puji-pujian dan penyembahan sudah kita berikan, persembahan syukur nantinya akan kita berikan. Semua yang kita berikan hari ini kita percaya semua yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nantinya akan doa syafaat sekaligus doa akhir dan berkat
Saya kembalikan kepada hamba Tuhan yang sudah disiapkan untuk berdoa hari ini. Sekali lagi mohon kesediaan Om Armstrong untuk keluarga menyampaikan pujian yang terakhir zaman sekarang. Dan selanjutnya saya serahkan untuk pendeta yang akan membawa. Dalam sabda Allah. Saya persilakan hambanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemajuan zaman di dunia yang kami tinggalkan ini Tuhan, semakin hari semakin baik. Teknologi semakin baik Tuhan, tapi Tuhan kemajuan zaman ini membawa kami, banyak orang sering melupakan kebesaran-Mu Tuhan. Sering terlena dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Kami lupa kebesaran-Mu dan kami tidak mau kami terlupa Tuhan. Dan ketika Engkau datang, Engkau mendapatkan iman kami tidak ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau bisa mengatakan, aku tidak mengenal Engkau. Kami mau berjaga-jaga dan kami mau jaga iman kami Tuhan, agar selalu tertuju kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun melalui dengan ibadah online ini Tuhan, kami tetap mau menghormati hari Sabat-Mu Tuhan. Kami tetap mau duduk diam untuk menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kebenaran firman-Mu telah menegur kami, membawa kami semakin hidup berkarakter Tuhan. Semakin hidup semakin setia kepadamu Tuhan. Semakin hidup semakin mendekat kepadamu. Tuhan, kejadian-kejadian akhir ini, serangan COVID virus merupakan sebuah tanda-tanda akhir zaman nubuatan wahyu sudah ada dalam pengenapan. Tapi Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga kami, memelihara kami, anak-anak tebusan-Mu. Jemaat GKSI Given yang kami cintai Tuhan, yang kami mau selalu berharap kepadamu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, supaya Tuhan, jemaat yang hidup dengan kasih ini, di bawah pengembalaan hamba-Mu Tuhan, dan para wakil pendeta dan para diaken Tuhan, biar mereka Tuhan bisa hidup semakin hari Tuhan, semakin setia kepadamu Tuhan. Tuhan, jaga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, maupun yang Krisma yang ada dalam ibadah online ini. Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau jaga kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau pelihara dan Engkau buat berhasil. Ibu jemaat yang belum sempat bergabung dengan kami Tuhan, di rumah mereka Tuhan, tapi mereka pasti mendengar YouTube recording yang akan disiarkan ulang Tuhan melalui WA group Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, supaya firman Tuhan dan ibadah online dapat memberkati mereka semua Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga untuk para anak-anak-Mu Tuhan yang ada di muka bumi dari berbagai lapisan sinode Tuhan. Mereka sedang dalam pergumulan Tuhan,
Mereka ada di rumah Tuhan. Kerinduan mereka untuk beribadah normal kembali Tuhan. Sangat besar Tuhan. Tapi kami tahu, kami mau berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong para ahli-ahli biokimia semua Tuhan. Yang sedang merumuskan dan sedang melakukan tes untuk vaksin Tuhan. Supaya mereka Engkau beri kekuatan Tuhan. Supaya mereka segera mendapatkan ini. Dan Engkau berikan hikmat pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia Tuhan. Supaya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengawal vaksin ini. Dan itu bisa didistribusikan kepada semua masyarakat Republik Indonesia. Dan para negara-negara lain juga yang sedang memproduksi vaksin Tuhan. Engkau tolong. Supaya Tuhan ada kesempatan kedua lagi Tuhan buat kami beribadah normal Tuhan. Ada kesempatan untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para majelis, para diaken Tuhan. Kau campur tangan pelayanan kami di GKSI Given Tuhan. Kau jaga mereka, usaha mereka. Kami juga berdoa buat pendeta-pendeta yang ada di gereja Given. Pendeta Lilis, pendeta Lydia yang tadi telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai ini semakin heran Tuhan. Pakai dengan dahsyat Tuhan. Biar Tuhan ada urapan yang semakin hari semakin dahsyat. Dan kami sangat bersuka cita. Karena hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat Given Tuhan. Adalah jemaat-jemaat yang selalu menggali kebenaran firman-Mu Tuhan. Semakin hari mereka semakin cerdas dalam hikmat pengetahuan. Dalam bimbingan Roh Kudus. Dan mereka mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Itu yang hamba bersyukur padamu. Karena Engkau selalu berada dengan kami. Meskipun kami jemaat yang kecil ini Tuhan. Kami merasa pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan selalu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk negara Republik Indonesia Tuhan. Para oknum-oknum yang tidak mau ada kedamaian. Yang selalu menjadi provokator. Sehingga kedamaian itu semakin jauh dari negara kami, Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolong di dalam nama Yesus, Tuhan. Biarkanlah mereka, Tuhan, terpuruk dengan impian-impian mereka yang Tuhan mau menggantikan negara Republik Indonesia yang kami cintai dengan mereka mau merebut Pancasila itu dari hati kami, Tuhan. Kami tolak itu semua, Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa penuh kesatuan, bangsa yang penuh dengan saling menghormati sesama pemeluk agama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden, para menteri, para tokoh-tokoh, para anggota DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bahkan sampai pemerintahan tingkat RT. Biarkanlah mereka bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi kepada negara ini, dan Engkau berikan mereka kekuatan hikmat untuk memimpin negara ini, Tuhan. Memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan. Menjadi bangsa yang makmur, berjaya, dan diperhitungkan di dunia yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat sinode kami GKSI setia, Tuhan. Campur tangan para pengurus ketua sinode, para pengurus BPH, Tuhan. Kami serahkan sinode ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar melalui sinode ini, Tuhan, banyak tuayan yang bisa dimenangkan, Tuhan. Padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Biarlah melalui dari sinode ini, banyak pekerja-pekerja yang akan turun menuai padi-padi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hari-hari minggu yang berjalan nanti yang kami akan lalui dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu anugerah Allah, kasih Allah, pertolongan Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang dalam keadaan kelemahan, Engkau kuatkan Tuhan. Engkau bimbing. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus sesuai iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat partisipan-partisipan dalam gereja kami, Tuhan, yang sudah bergabung di dalam WA Group, Tuhan. Mari Engkau tolong mereka. Apapun usaha mereka, Engkau berkati. Pekerjaan mereka, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa ini Tuhan, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau wariskan dan Engkau ajarkan kepada kami dan Engkau minta untuk kami selalu doakan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian. Ya, sekalian mungkin Bapak langsung doa berkat saja, Pak. Langsung. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Sepanjang minggu berjalan, terima berkat perutusan. Kekasih-kasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online selesai. Kembali beraktivitas di rumah masing-masing. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang. Dia mengajak kita bersama dengan Dia, memerintah dengan Dia, di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh doa syukur beberapa menit. Kita berterima kasih. Boleh selesai dengan ibadah kita. Amin. Iya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lydia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bang Revi, untuk Joshua, untuk Diaken